Alhamdulillah pada hari ini musyawarah ke-10, musyawarah nasional ke-10 HKTI telah berlangsung dengan lancar, dengan sukses, dan telah terpilih Ketua Umum yang baru yaitu Bapak Sudaryono yang juga Wakil Menteri Pertanian. Jadi saya sebagai Ketua Umum periode 2020-2025 dan juga sebelumnya dari 2015-2020 telah memberikan estafet perjuangan HKTI kepada Pak Sudaryono. Saya kira ini adalah momentum yang sangat baik untuk memajukan HKTI dan terutama mensejahterakan petani, apalagi di bawah pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto yang sangat berpihak kepada petani dan kesejahteraan petani dan juga sektor pertanian. Jadi saya yakin di bawah kepemimpinan Pak Sudaryono, HKTI akan semakin maju dengan melesat dan juga program-program akan sinergi dengan para petani, ya, terutama karena HKTI ini adalah organisasi yang menaungi organisasi-organisasi petani yang lain dan juga tadi menjadi salah satu keputusan dari Munas selain Ketua Umum dan juga program kerja adalah penyatuan dari HKTI selama ini. Jadi selamat Pak Sudaryono, terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Menteri Kebudayaan Pak Fadlizon, Ketua Umum periode sebelumnya dua periode ya dari 2014-2025. Dan yang saya hormati kawan-kawan media semua, betul pada hari ini adalah rangkaian dari acara Munas HKTI yang kita selenggarakan dari kemarin ya, ke-10. Jadi ini adalah Munas Himpunan Kerukunan Tani Indonesia ke-10 yang artinya sudah lebih dari 50 tahun organisasi ini ada di tempat kita, ada di negara kita, berdiri tahun 1973 dan ini adalah organisasi yang legendaris dan memiliki tujuan yang baik. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas semua yang telah didaya upayakan oleh Ketua Umum yang sebelumnya, sebelum Pak Fadlizon 10 tahun, sebelumnya Pak Fadlizon 10 tahun, sebelumnya lagi adalah Bapak Prabowo Subianto 10 tahun, kemudian Pak Siswono Yudhoyono 5 tahun, dan seterusnya sampai dengan mulai dari tahun 1973. Alhamdulillah Munas terselesaikan dengan baik ya. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada semuanya, baik pengurus di pusat, provinsi maupun kabupaten dan semua hadirin termasuk awak media atas kepercayaan yang diberikan kepada kami. Ini bentuk tanggung jawab yang tidak ringan, tapi menambah semangat kami, menambah semangat saya, insya Allah mempermudah pekerjaan saya sebagai Wakil Menteri Pertanian yang ditarget ya Pak Presiden memerintahkan ke Pak Menteri untuk swasembada. Insya Allah dengan aktifnya HKTI ini bisa menambah kemudahan, kelancaran, dan mengakselerasi segala hal yang selama ini mungkin dianggap sulit gitu. Hal yang kedua, Pak Fadlizon, kami ingin menginformasikan kepada awak media, HKTI sempat ada dualisme dan melalui Munas ke-10 ini yang kita selenggarakan di sini dan di tempat lain ada juga yang selenggarakan Munas, kedua HKTI telah bersepakat untuk meleburkan diri, untuk bersatu, untuk menyatukan diri dalam satu HKTI satu. Ya. Ini tentu saja satu hal yang menggembirakan ya. Tidak ada kanal lagi dualisme setelah ini insya Allah, maka kami mohon dukungan kepada segenap pihak untuk bisa bersama-sama ya, mohon dukungan untuk bersama-sama memberikan supportnya dan tonggak dari bersatunya HKTI ini menjadi satu hal yang baik demi kelancaran, demi swasembada, demi tujuan kedaulatan yang kita inginkan. Tujuannya dua, meningkatkan produksi nasional dan mensejahterakan petani. Saya kira itu Pak Menteri, saya kira itu awak media semua. Dan juga saya kira setelah era reformasi belum ada Ketua Umum HKTI yang adalah pejabat negara setingkat Wakil Menteri, dan ini adalah yang pertama, dan ini saya yakin dan percaya dengan keaktifan rekan-rekan di HKTI ditambah juga keaktifan birokrasi di Kementerian Pertanian termasuk kami yang didaulat sebagai Ketua Umum, di sisi lain juga adalah
Wakil Menteri, saya merasa ini nambah pasukan. Yang tadinya pasukannya Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian, penyuluh, dan lain-lain, ketambahan pasukan besar namanya Himpunan Kerukunan Tani Indonesia yang telah ada sejak 1973. Itu artinya ketambahan pasukan dalam satu rantai komando. Bukan beda komando, ini satu rantai komando, satu ketua, satu policy, satu kebijakan, satu perintah, satu surat edaran. Insya Allah dengan begini yang menjadi keinginan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, bisa kita capai. Swasembada, ketahanan pangan, dan kedaulatan pangan bagi bangsa kita. Ya, saya kira itu tani makmur, petani sejahtera, ya, dan produktivitas nasional kita insya Allah meningkat, tidak perlu impor. Yang impor kita tutup impornya, yang baik kita kalau bisa kita ekspor, dan seterusnya dengan memperhatikan tentu saja kesejahteraan petani menjadi unsur penting dalam perjuangan ini. Saya kira itu. Terima kasih awak media semua, Pak Menteri. Terima kasih Pak Menteri.